Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, berkatilah menit-menit yang akan berjalan di depan kami. Kami akan merenungkan dan membahas sebagian dari firman-Mu. Mungkin di antara kami ada yang sudah pernah membaca ataupun belum pernah membaca ataupun sudah seringkali membaca bagian ini. Kami mohon Engkau mau berbicara kepada kami masing-masing malam hari ini. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada setiap kami yang mengikuti live streaming ini. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami firman ini. Dan Tuhan juga memampukan hamba-Mu yang berbicara pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita malam ini adalah tahta Allah dan 4 makhluk dalam penglihatan Yehezkiel. Dan kita akan membahas dari Yehezkiel 1 ayat 1 sampai 28. Barangkali di antara saudara-saudara ada yang belum pernah membaca bagian ini, atau juga sebagian di antara saudara-saudara sudah pernah membaca bagian ini, bahkan sudah berulang kali membaca bagian ini. Tapi malam hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka bagian ini dari Alkitab kita masing-masing, sekalipun saya akan menunjukkan ayat-ayat dari bagian ini di dalam slide PowerPoint saya. Tapi ada baiknya kalau setiap kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita tidak perlu membaca bagian ini karena kita akan membaca ayat-ayatnya seiring dengan pembahasan malam ini. Saudara-saudara, Yehezkiel 1 ayat 1 sampai 28 bagaikan Yesaya 6 ayat 1 sampai 13 dalam kitab Yesaya. Sebagaimana yang kita ketahui, Yesaya 6 ayat 1 sampai 13 menceritakan tentang penglihatan yang mendahului pelayanan Yesaya sebagai nabi. Saya percaya saudara-saudara sudah pernah membaca Yesaya 6 ayat 1 sampai 16, dan bagian ini adalah salah satu bagian yang terkenal di dalam kitab Yesaya karena di dalam bagian ini kita bisa melihat penglihatan atau kita bisa membaca penglihatan yang mendahului pelayanan Yesaya sebagai nabi. Di dalam cerita itu Yesaya melihat tahta Allah yang menjulang tinggi dengan ujung jubah Allah yang menutupi bait suci. Dan di tengah-tengah penglihatan itu Yesaya mendengar suara yang mengatakan, siapakah yang akan kuutus? Yes. Kita bisa melihat itu di dalam Yesaya 6 ayat 8. Nah, kalau saudara-saudara mempelajari perjalanan kehidupan Yesaya, maka saudara-saudara akan melihat bahwa Yesaya itu mendapatkan panggilannya sebagai nabi itu melalui penglihatan dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 16 ini. Nah, itulah sebabnya kenapa bagian ini sering dipakai ketika mengutus orang untuk melayani Tuhan atau ketika berbicara mengenai panggilan melayani Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, jadi Yesaya 6 ayat 1 sampai 16 ini adalah penglihatan yang mendahului Yesaya melayani sebagai nabi. Demikian juga dengan Yehezkiel 1 ayat 1 sampai 28. Bagian ini menceritakan tentang penglihatan pertama yang diterima oleh Yehezkiel, dan penglihatan inilah yang menghantar Yehezkiel sebagai nabi. Maka kalau kita membandingkan Yesaya 6 ayat 1 sampai 16 dengan Yehezkiel ayat 1 sampai 28, kita akan menemukan paralel di antara kedua bagian itu. Karena kedua bagian ini adalah penglihatan. Kedua bagian ini sama-sama bicara mengenai penglihatan.
Dan penglihatan inilah yang menghantar baik Yesaya maupun Yehezkiel menjadi nabi. Saudara-saudara, nanti di pasal 2, Yehezkiel 2, baru kita melihat Yehezkiel benar-benar dipanggil sebagai nabi. Ya, mari kita membaca pasal 2 ayat 4 sampai 5. Sekalipun pembahasan kita malam hari ini diambil dari Yehezkiel 1, tapi saya mengajak kita sebelumnya untuk melihat Yehezkiel 2 ayat 4 sampai 5. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan mari kita mendengarkannya bersama-sama. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengar atau tidak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Ya, yang dimaksud dengan keturunan ini pada ayat 4 adalah bangsa Yehuda. Dan jika saudara perhatikan, pada ayat 5, Tuhan menyebut bangsa Yehuda sebagai pemberontak. Ya, saudara-saudara, kita melihat di dalam ayat ini, Yehezkiel itu dipanggil untuk menjadi nabi. Dan panggilan ini diulangi lagi di pasal 3. Mari kita melihat pasal 3 ayat 4 sampai 5. Ya, dari pasal 2 kita maju ke pasal 3. Oke. Ya, saudara-saudara, kita bisa melihat bagian itu di dalam Alkitab kita. Saya tidak memunculkan ayat itu di dalam PowerPoint. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Mari kita perhatikan kata sampaikanlah perkataanku pada ayat 4. Ya, saudara-saudara, mari kita memperhatikan kata sampaikanlah perkataanku pada ayat 4. Ini adalah tugas Yehezkiel sepanjang pelayanannya sebagai nabi bagi bangsa Yehuda. Jadi dari pasal 2 ayat 4 dan 5 sampai pasal 3 ayat 4 dan 5, kita bisa menyimpulkan bahwa panggilan Yehezkiel adalah untuk berbicara. Yehezkiel dipanggil sebagai nabi. Dan tugas utama seorang nabi dalam perjanjian lama adalah menyampaikan firman Allah. Sampaikanlah perkataanku. Tugas utama seorang nabi dalam perjanjian lama adalah menyampaikan firman Allah. Kita bisa melihat ini dalam pelayanan Musa. Saudara-saudara, Musa adalah nabi pertama dalam tradisi para nabi. Dia disebut sebagai mata air para nabi. Dan kalau kita melihat pelayanan Musa, mulai dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, kita bisa menyimpulkan pelayanan Musa itu adalah untuk menyampaikan. Musa tidak pernah berbicara dari dirinya sendiri. Musa berbicara kepada bangsa Israel apa yang diterimanya dari Allah. Maka kalau saudara-saudara perhatikan, pelayanan Musa mulai dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, di sana selalu muncul kalimat dari Tuhan yang dimulai dengan kata, katakanlah kepada titik-titik. Nah, jika saudara perhatikan di dalam kitab Ulangan, kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, Musa itu selalu sebelum Musa memulai pelayanannya atau ketika Musa memulai pelayanannya, Tuhan berkata kepada dia terlebih dahulu, katakanlah kepada. Ya, dalam kitab Keluaran itu berkali-kali katakanlah kepada Firaun, katakanlah kepada bangsa Israel, katakanlah kepada. Jadi siapa yang berbicara? Tuhan yang berbicara. Tapi Tuhan berbicara melalui Musa. Ini adalah tugas utama setiap nabi. Tugas utama setiap nabi adalah berbicara, menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Ya, seperti itu juga lah nanti
pelayanannya Yehezkiel, menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Tapi jika saudara perhatikan pasal 1 dan mengkaitkannya dengan pasal 2 dan 3, kita melihat di sini saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yehezkiel membuka mulutnya untuk menyampaikan firman Allah, dia harus terlebih dahulu membuka matanya untuk melihat atau untuk menerima penglihatan dari Allah. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pola yang kita perlu perhatikan. Sebelum nabi itu membuka mulutnya untuk menyampaikan firman Allah, dia harus terlebih dahulu membuka matanya untuk melihat penglihatan dari Allah. Nah, itulah yang kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 1. Saudara-saudara, dalam Yehezkiel pasal 1, Tuhan tidak berbicara kepada Yehezkiel, atau setidaknya Tuhan tidak berbicara secara verbal. Saudara-saudara, sepanjang pasal 1 ini kita tidak menemukan satu adegan pun yang menunjukkan Tuhan berbicara secara verbal. Nanti kalau saudara-saudara perhatikan pasal 2, pasal 3 dan seterusnya, saudara akan menemukan berkali-kali muncul kalimat berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Inilah firman Tuhan. Tapi kalau saudara memperhatikan Yehezkiel pasal 1, kalimat ini tidak ada. Tidak ada satu adegan pun yang menunjukkan Tuhan berbicara secara verbal kepada Yehezkiel. Ya, bukan berarti saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, penglihatan itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Penglihatan adalah firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, melalui penglihatan, Tuhan tidak berbicara secara verbal. Penglihatan adalah Tuhan berbicara secara visual. Maka kalau saudara perhatikan, Yehezkiel 1 itu penuh dengan visualisasi. Visualisasi. Kita tidak menemukan satu kali pun Tuhan itu bicara dengan verbal. Maka tidak ada kalimat berbicaralah Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 26, berkali-kali muncul aku melihat, aku melihat, aku melihat. Maka saudara perhatikan motifnya ada perbedaan. Yehezkiel 1 itu motifnya visual. Yehezkiel 2, 3, 4 dan seterusnya itu motifnya verbal. Motifnya verbal. Sekali lagi saudara-saudara, penglihatan itu tetap adalah firman Tuhan. Melalui penglihatan Tuhan berbicara. Tetapi saudara-saudara Tuhan, penglihatan itu di dalam penglihatan atau melalui penglihatan Tuhan berbicaranya secara visual. Visual. Maka kalau saudara perhatikan Yehezkiel 1, saudara tidak menemukan ada satu kata pun atau ada satu adegan di mana Tuhan berbicara. Saudara-saudara, ada sebuah prinsip penting yang bisa kita ambil dari sini, ya. Saudara-saudara, ketika kita melihat pasal 1 ini dan mengkaitkannya dengan pasal 2 dan seterusnya, ada sebuah prinsip penting yang bisa kita ambil dari sini. Visi tidak bisa dipisahkan dari vokasi. Visi tidak bisa dipisahkan dari vokasi atau panggilan. Sebelum Yehezkiel menjalani panggilan atau vokasi sebagai nabi, dia terlebih dahulu mendapatkan visi dari Tuhan. Pasal 2-3 itu adalah bicara mengenai panggilan sebagai nabi. Tapi sebelum Yehezkiel menerima panggilan sebagai nabi, dia terlebih dahulu mendapat visi dari Tuhan. Maka kita melihat di sini satu prinsip yang sangat penting. Visi tidak bisa dipisahkan dari vokasi. Sebelum Yehezkiel terjun sebagai nabi, dan Yesaya terjun sebagai nabi, Musa terjun sebagai nabi, mereka terlebih dahulu mendapat visi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengingat atau kita harus memikirkan prinsip ini. Visi itu nggak bisa dipisahkan dari vokasi, saudara-saudara. Visi itu sangat dekat hubungannya dengan panggilan kita. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita hidup di babak sejarah pewahyuan yang berbeda dengan Yehezkiel. Di zaman Yehezkiel, Allah masih berbicara secara verbal dan visual. Tetapi di zaman sekarang, Allah berbicara melalui Alkitab. Ya, saudara-saudara mungkin bertanya, ya Yehezkiel sih mendapat visi sebelum dia menjadi nabi. Tapi apa hubungannya dengan kita hari ini? Nah, kita hari ini kan tidak lagi mendapat visi seperti Yehezkiel, tidak lagi mendapatkan penglihatan seperti Yehezkiel.
Hari ini kita mendengar firman Tuhan atau kita mendapatkan firman Tuhan itu melalui Alkitab, firman Allah yang tertulis. Ya, karena kita hidup di babak sejarah pewahyuan yang berbeda. Pada zaman Yehezkiel, Alkitab itu belum selesai dituliskan. Pada zaman kita, Alkitab sudah selesai. Apakah pengalaman Yehezkiel tidak relevan dengan kehidupan kita hari ini? Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Yehezkiel masih relevan dengan kehidupan orang Kristen hari ini. Prinsip tetap sama. Visi tidak bisa dipisahkan dari vokasi. Setiap vokasi membutuhkan visi. Ya, saudara-saudara, setiap vokasi, sebuah panggilan membutuhkan visi. Itulah sebabnya sebelum seorang nabi itu melayani, Tuhan kasih dia visi dulu. Jadi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ini prinsip yang sangat penting sekali dalam pelayanan. Vokasi kita itu digerakkan oleh apa? Panggilan kita itu digerakkan oleh apa? Apakah digerakkan oleh visi? Ya, saya teringat dengan Yesus bersama murid-muridnya. Sebelum mereka itu melayani, nanti setelah Yesus naik ke sorga, Yesus berkata kepada mereka, lihat. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 4 itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihat ladang yang sudah menguning. Nanti kita lihat perjalanan para murid, Yesus naik ke sorga, lalu mereka kemudian pergi ke seluruh dunia. Tapi sebelum mereka pergi, ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka, apa yang dikatakan oleh Yesus? Lihat. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita butuh visi untuk menggerakkan kita. Maka saudara dikasihi oleh Tuhan, kita perlu bertanya ya, panggilan kita itu digerakkan oleh apa? Oleh visi atau bukan? Oleh visi atau bukan? Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini memang kita tidak lagi mendapat penglihatan seperti Yehezkiel. Bukan berarti prinsip ini tidak relevan lagi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan memberikan penglihatan dalam perjanjian lama bukan hanya untuk memberikan firman kepada para nabi, tetapi untuk memberikan perspektif yang berbeda kepada para nabi dalam melihat zamannya. Ya, memang pada satu sisi, penglihatan di dalam perjanjian lama itu adalah cara Tuhan berbicara kepada para nabi. Tapi ada sisi lain dari penglihatan yang harus kita mengerti. Kenapa Tuhan memberikan penglihatan kepada para nabi? Untuk memberikan pada mereka perspektif yang baru. Untuk memberikan kepada mereka perspektif yang berbeda. Supaya mereka bisa melihat zaman mereka dengan cara yang berbeda. Jadi ketika Yehezkiel mendapatkan penglihatan dari Tuhan, penglihatan itu membentuk cara Yehezkiel melihat zamannya pada saat itu. Different perspektif. Saudara-saudara, penglihatan di dalam perjanjian lama itu memberikan kepada para nabi different perspektif. Different perspektif. New perspektif. Mereka melihat dunia atau mereka melihat zaman mereka itu dengan sudut pandang yang berbeda. Saudara-saudara, seorang nabi harus melihat zaman dengan cara yang berbeda. Saya ulangi sekali lagi. Seorang nabi harus melihat zaman dengan cara yang berbeda dengan orang-orang yang hidup pada zaman itu. Itulah yang membedakan nabi dengan yang bukan nabi. Saudara-saudara, seorang nabi itu diberikan penglihatan supaya dia bisa melihat zaman itu dengan sudut pandang yang berbeda dari orang-orang yang hidup pada zaman itu. Dengan memberikan penglihatan kepada nabi, Allah menerobos cara pandang mayoritas pada zaman itu. Itulah penglihatan, saudara-saudara. Ya, memang penglihatan itu firman Allah, tapi ada sisi lain dari penglihatan yang harus kita mengerti. Penglihatan itu adalah sebuah breakthrough. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bayangkan ya, semua orang sejaman dengan Yehezkiel itu cara pandangnya sama semua. Sehingga mereka melihat dunia dengan cara yang sama.
Di antara orang-orang yang melihat dunia dengan cara yang sama itu, Yeskiel melihat dunia dengan cara yang berbeda. Loh kok bisa beda? Karena Tuhan memberikan kepadanya penglihatan. Penglihatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi seperti yang saya katakan tadi, penglihatan itu sebuah breakthrough. Breakthrough. Ya, kita bisa memakai kerangkanya kitab Pengkhotbah, saudara-saudara ya. Kerangkanya kitab Pengkhotbah untuk memahami mengenai penglihatan ini kita bisa memakai kerangkanya kitab Pengkhotbah. Saudara-saudara, dalam kitab Pengkhotbah kita seringkali menemukan istilah di bawah matahari, di bawah matahari, di bawah matahari. Menurut kitab Pengkhotbah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang yang hidup di bawah matahari, cara pandangnya adalah cara pandang di bawah matahari. Semua orang yang hidup di bawah matahari melihat apapun dengan cara pandang di bawah matahari. Penglihatan dari Allah memberikan perspektif yang berbeda. Karena penglihatan itu menunjukkan cara pandang dari atas matahari. Maka saudara-saudara, sebenarnya tanpa penglihatan, nabi-nabi itu pun melihat zaman mereka sama dengan orang-orang yang sezaman dengan mereka. Ya. Jadi kalau semua nabi itu ditanya, bagaimana cara mereka menilai zaman itu? Ya, beda tipis dengan orang-orang yang sezaman dengan mereka. Karena semua orang yang hidup di bawah matahari memang akan melihat dengan cara di bawah matahari. Tapi ketika penglihatan dari sorga itu diberikan kepada para nabi, mereka itu melihat dunia atau melihat zaman dengan sudut pandang yang berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa perspektif yang berbeda, pelayanan nabi tidak relevan. Itulah kenapa para nabi itu relevan sekali, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa pelayanan para nabi itu sangat relevan di dalam perjanjian lama? Karena mereka memberikan perspektif yang berbeda. Tanpa perspektif dari surga, pelayanan nabi tidak relevan bagi dunia. Ya, kalau semuanya melihat dengan cara yang sama, ya untuk apa ada nabi? Kalau nabi pun melihat dengan cara yang sama, maka tidak perlu ada nabi. Tapi mengapa dalam zaman perjanjian lama, bangsa Israel itu membutuhkan nabi? Karena mereka tidak bisa melihat dari atas, mereka hanya bisa melihat dari bawah. Nah, kalau nabinya juga sama melihat dari bawah, maka nabi itu tidak relevan lagi. Ya, saudara-saudara, inilah bedanya nabi palsu dengan nabi sejati. Ya, di sini kita bisa melihat perbedaan antara true prophet dengan false prophet, saudara oleh Tuhan. Perbedaan antara nabi palsu dengan nabi sejati. Saudara-saudara, nabi palsu itu bisa saja terlihat begitu surgawi sih. Ya, saudara-saudara, dalam sejarah itu banyak sekali nabi palsu. Dan nabi palsu itu ketika berbicara, orang itu mendengar mereka itu seperti dari sorga. Orang melihat mereka itu seakan-akan dari sorga. Saudara-saudara, nabi palsu bisa saja terlihat begitu sorgawi. Tapi dengarkan apa yang mereka katakan. Very, very worldly. Saudara-saudara, serohani-rohaninya penampilan nabi palsu, apa yang mereka katakan itu terlihat sangat duniawi. Karena perspektifnya duniawi. Sedangkan nabi sejati terlihat sorgawi dan perspektifnya juga sorgawi. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menilai hamba Tuhan itu jangan dari penampilan, dari isi. Ya, dari mana kita tahu hamba Tuhan ini menyampaikan firman atau bukan menyampaikan firman, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Jangan dari penampilan. Dari isi. Nabi palsu penampilannya itu rohani. Tapi ketika bicara, perspektifnya duniawi. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Mari kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Saya ulangi sekali lagi, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Di sini Rasul Yohanes sedang membedakan antara nabi palsu dengan nabi asli.
Apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes mengenai nabi palsu? Kalau saudara perhatikan ayat 4 itu, nabi-nabi palsu, mereka berasal dari dunia. Jadi saudara kayak saudara Tuhan, penampilan mereka itu tidak bisa membohongi identitas mereka. Sekalipun penampilan mereka terlihat begitu rohani, tetapi mereka itu tetap berasal dari dunia. Dari mana kita bisa tahu? Mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Itu sebabnya saudara-saudara ya, nabi palsu banyak pengikutnya. Karena dunia mendengarkan mereka. Ya. Jadi kita tidak perlu heran. Nabi-nabi palsu yang bersembunyi di dalam gereja, gerejanya rame. Wah, tapi kan dari gereja berarti rohani. Tidak. Banyak nabi palsu bersembunyi di dalam gereja, dan gereja di mana nabi palsu itu bersembunyi, rame, penuh dengan pengikut. Tapi Rasul Yohanes dari dulu sudah mengatakan, mereka berasal dari dunia. Mereka berasal dari dunia. Mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ya saudara-saudara, konteks dari kitab 1 Yohanes ini kan, Rasul Yohanes mendengar ada nabi palsu di dalam gereja, dan satu demi satu mereka kemudian meninggalkan gereja, lalu mendirikan gereja sendiri, lalu mereka mengklaim lebih rohani daripada gereja yang asli. Itulah sebabnya sebagian jemaat yang membaca surat Yohanes ini jadi bingung. Apakah mereka yang asli atau kami yang asli? Apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, oleh Tuhan? Mereka itu yang palsu, kita yang asli. Dari mana kita tahu bahwa mereka yang palsu? Lihat apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucap, apa yang mereka sampaikan. Hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi. Ya saudara-saudara, jadi nabi palsu dengan nabi sejati itu bisa kelihatan bedanya. Dari apa? Isinya. Bukan dari penampilannya. Penampilan nabi palsu juga bisa kelihatan begitu surgawi kok. Ya, bisa begitu surgawi. Saudara-saudara, nabi palsu bisa meniru penampilan Yohanes Pembaptis kok. Ya, kita kan agak takut, kita kan saudara-saudara mulai curiga kalau nabi palsu itu penampilannya mentereng ya saudara-saudara ya. Makanya muncullah akun-akun Instagram yang menyoroti gaya-gaya hidup hamba Tuhan, jam tangannya, jasnya, sepatunya, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, mulailah banyak orang-orang yang bicara sana sini. Oke lah, kita mengatakan nabi kok atau hamba Tuhan kok hidupnya duniawi kayak gitu, penampilannya mentereng. Tapi saudara-saudara kayak saudara Tuhan, kita jangan tertipu juga kalau lihat ada nabi palsu penampilannya begitu humble, saudara Tuhan ya, ala Yohanes Pembaptis. Ya, mungkin karena kita takut dengan so-called hamba-hamba Tuhan yang gaya hidupnya sedunia, gaya hidupnya selangit, saudara Tuhan. Ya, jadi kita mulai agak mulai tidak waspada dengan hamba-hamba Tuhan yang penampilannya itu humble sekali. Ya, gaya Yohanes Pembaptis, gaya Elia, saudara Tuhan. Tapi saudara-saudara, lihat apa yang mereka katakan. Hal-hal duniawi. Saudara-saudara, visi sangat penting bagi pelayanan gereja. Ya, visi sangat penting bagi pelayanan gereja. Gereja tidak boleh melihat zaman dengan cara yang sama dengan dunia. Jadi dari pelayanan nabi kita belajar tentang pelayanan gereja. Karena kita bisa mengatakan gereja menjalankan peran nabi di dalam perjanjian baru. Ya, saudara-saudara, ya, kita bisa mengatakan gereja adalah suara kenabian di dalam perjanjian baru. Memang tidak ada lagi nabi di perjanjian baru, tapi peran nabi dijalankan oleh gereja. Nah, saudara-saudara, kalau gereja menjalankan peran nabi, kita harus ingat, kalau nabi itu membutuhkan visi, gereja pun harus memiliki visi. Saudara-saudara, kalau gereja nggak punya visi, bagaimana gereja melihat zaman dengan cara yang berbeda? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja tidak boleh melihat zaman dengan cara yang sama dengan dunia. Kalau gereja tidak melihat dengan cara yang berbeda, gereja sudah nggak relevan. Saudara-saudara, kalau gereja tidak melihat dengan cara yang berbeda dengan dunia, berarti gereja sudah tidak relevan lagi. Dari mana gereja mendapatkan visinya? Ya, seperti saya katakan tadi, kita tidak lagi menerima penglihatan seperti zaman para nabi. Tapi dari mana? Kalau demikian, gereja mendapatkan visinya. Dari Alkitab, saudara-saudara. Kita memang tidak lagi menerima firman Allah secara verbal dan visual. Tapi kita memiliki firman yang tertulis, yang memberikan visi yang segar kepada gereja untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Saudara-saudara, kita perlu waspada ya.
Kalau gereja itu melihat zaman sama dengan dunia melihat zaman. Ya. Kalau gereja melihat zaman sama dengan dunia melihat zaman, saudara-saudara, ada yang salah dengan gereja. Maka gereja itu tidak relevan lagi di dalam dunia ini. Mengapa gereja bisa melihat zaman sama dengan dunia melihat zaman? Karena gereja tidak menggunakan Alkitab. Karena gereja tidak menggunakan visi dari Alkitab, tapi menggunakan visi dari dunia. Saudara-saudara, Yehezkiel 1 memberikan kepada Yehezkiel itu perspektif yang baru dalam melihat zamannya. Mengapa saya bicara panjang lebar mengenai visi saudara-saudara Tuhan? Karena Yehezkiel 1 ini memberikan perspektif yang berbeda untuk Yehezkiel melihat zamannya. Ya, mari kita lihat seperti apakah kondisi zaman Yehezkiel, saudara-saudara ya. Kita lihat Yehezkiel 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita melihat Yehezkiel 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan untuk kita semua. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5 sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Busi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saudara-saudara, kita kebingungan ketika membaca ayat-ayat ini, karena biasanya kitab para nabi dimulai dengan satu keterangan waktu untuk memudahkan pembaca, mengkaitkan isi kitab itu dengan sejarah. Tetapi kitab Yehezkiel dimulai dengan dua keterangan waktu. Mari kita perhatikan ayat 1, saudara-saudara. Kalau saudara membaca ayat 1, saudara akan menemukan keterangan waktu yang pertama, pada tahun ke-30. Lalu kalau kita lihat ayat 2, kita akan melihat keterangan waktu yang kedua, pada tahun ke-5. Saudara-saudara, ini tidak terjadi di dalam kitab-kitab nabi yang lain. Semua kitab para nabi dimulai dengan keterangan waktu. Ya, tidak semua kitab para nabi memang memiliki keterangan waktu, tapi saudara-saudara, kitab-kitab para nabi yang memiliki keterangan waktu hanya memasukkan satu keterangan waktu. Pada tahun keberapa, pada zaman raja siapa, itu ada. Supaya pembaca bisa mengkaitkan kitab itu dengan sejarah. Ya, bisa menemukan lokasi nabi itu di dalam ruang dan waktu. Nah, kira-kira pakai itu istilahnya. Itu kenapa rata-rata kitab para nabi dimulai dengan keterangan waktu. Tapi selalu satu keterangan waktu. Tapi kitab Yehezkiel ini adalah satu-satunya kitab para nabi yang dimulai dengan dua keterangan waktu. Pada ayat 1 dikatakan pada tahun ke-30, pada ayat 2 dikatakan pada tahun ke-5. Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita jadi bingung untuk menemukan lokasi Yehezkiel di dalam ruang dan waktu. Yang benar yang mana? Tahun ke-30 atau tahun ke-5? Ya, kebingungan ini sebenarnya terjadi pada ayat 1, saudara-saudara. Ya, kebingungan ini terjadi pada ayat 1 karena di sana tidak ada referensinya. Tidak seperti ayat 2. Saudara-saudara, setiap keterangan waktu itu selalu ada referensinya. Yang dimaksud referensi di sini sebuah peristiwa, saudara kasih Tuhan ya. Kalau saudara baca ayat 2, memang dikatakan pada tahun ke-5, referensinya adalah Raja Yoyakin. Atau lebih spesifiknya, referensinya adalah Raja Yoyakin dibuang. Pada tahun ke-5 setelah Raja Yoyakin dibuang. Jadi jelas. Ya, peristiwa apa yang dimaksud? Ya, peristiwa Raja Yoyakin dibuang. Saudara-saudara, kalau ayat 2 tidak ada referensinya, kita juga jadi bingung. Pada tahun ke-5. Ayat 1 pada tahun ke-30. Ayat 2 pada tahun ke-5. Wah, kita jadi bingung. Ya, tahun ke-5 dari apa? Jadi ayat 2 tidak membingungkan, ada keterangan waktu. Yang bikin kita bingung itu adalah ayat 1. Tidak ada keterangan waktu, tidak ada referensi. Hanya tahun ke-30. Ya, sebenarnya kita tidak usah bingung dengan ayat pertama, saudara-saudara. Karena banyak penafsir yang mengatakan bahwa tahun ke-30 yang dimaksud di situ adalah Yehezkiel sendiri. Jadi ayat 1 itu sedang berbicara mengenai usianya Yehezkiel, saudara-saudara ya. Jadi ayat 1 itu yang dimaksud dengan tahun ke-30 pada ayat 1 adalah usianya Yehezkiel sendiri. Saudara-saudara, Yehezkiel sedang memberitahukan kepada para pembacanya bahwa ketika dia menerima penglihatan itu, dia berusia 30 tahun. Nah,
Jadi saudara-saudara, dengan kata lain, pada tahun kelima setelah Raja Yoyakin dibuang, Yehezkiel itu berusia 30 tahun. Nah pertanyaan, mengapa Yehezkiel harus memberitahukan usianya? Karena tidak ada kitab nabi. Saudara kasih oleh Tuhan, kitab para nabi yang lain tidak memberitahukan usia para nabi itu ketika menerima penglihatan. Atau setidaknya tidak langsung memberitahukan pada usia berapa mereka menerima penglihatan. Tapi kalau kita membaca Yehezkiel ini, ayat satunya dimulai dengan apa? Memberitahukan usia dari nabi itu sendiri. Nah saudara-saudara, ini sangat penting. Ya, mengapa Yehezkiel memberitahukan usianya? Karena Yehezkiel itu seorang imam. Mari kita lihat saudara-saudara ayat yang saudara-saudara kita bisa melihat itu pada ayat yang ketiga, saudara kasih oleh Tuhan ya. Ayat yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada imam. Saudara-saudara, apa hubungan usia 30 dengan imam, saudara-saudara? Seorang imam baru eligible menjadi imam pada usia 30. Itulah signifikansi dari ayat 1. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, Yehezkiel itu mengatakan, waktu saya menerima penglihatan itu, saya usia 30. Dan kenapa dia perlu memberitahukan itu? Karena seorang imam, dan dia adalah seorang imam, eligible menjadi seorang imam pada usia 30 tahun. Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, seharusnya hari itu di mana dia menerima penglihatan adalah hari yang paling membahagiakan baginya dan keluarganya. Seorang imam pasti bahagia ketika melihat anak laki-lakinya dilantik menjadi imam. Inilah juga yang dirasakan Harun ketika melantik anaknya menjadi imam. Walaupun nanti peristiwa itu berubah menjadi duka cita. Tapi setidaknya saudara-saudara, ketika Harun melantik kedua anak laki-lakinya menjadi imam, dia pasti bahagia. Harusnya pada waktu Yehezkiel berusia 30 tahun itu adalah hari yang membahagiakan. Ulang tahun ke-30 seharusnya ulang tahun yang paling membahagiakan bagi Yehezkiel. Karena kado paling indah pada usia 30 itu baginya apa? Dia dilantik sebagai imam. Tapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Yehezkiel tidak merasakan kebahagiaan itu. Kenapa saudara-saudara? Karena waktu dia usia 30 tahun, dia dan keluarganya bukan di Yerusalem, tapi sedang dibuang ke Babel. Saudara-saudara, mari kita mencoba untuk memahami ya perasaan Yehezkiel ini. Saudara-saudara, sebagai anak imam, apa sih yang paling dinantikannya? Sah jadi imam. Tapi karena satu dan lain hal, saudara kasih oleh Tuhan, pada waktu dia usia 30 tahun, di mana harusnya dia dilantik sebagai imam, dia nggak bisa jadi imam. Gimana mau jadi imam? Dia tidak di Yerusalem. Dia sedang ada di Babel. Dan itu tahun kelimanya di Babel. Jadi saudara-saudara, dia sudah di Babel itu 5 tahun. Sudah di Babel itu 5 tahun, saudara kasih oleh Tuhan. Dia tidak bisa merasakan kebahagiaan seorang anak imam dilantik menjadi imam. Karena Yehezkiel adalah bagian dari rombongan bangsa Yehuda yang dibuang ke Babel. Seperti yang kita lihat pada ayat yang kedua, saudara-saudara. Jadi ayat kedua itu menceritakan bahwa orang-orang Yehuda itu dibuang ke Babel pada zaman Raja Yoyakin. Raja Yoyakin kalah, lalu mereka itu dibuang ke Babel. Saudara-saudara, untuk memahami ayat 2 ini kita bisa melihat 2 Raja-Raja 24 ayat 14 sampai 16. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 24 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan untuk kita semua. Ia atau Nebukadnezar mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel. Juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sampai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Saudara perhatikan, ada 7.000 orang, ada 1.000 orang, ya kita tidak tahu saudara berapa total yang dibawa itu, 10.000 saudara-saudara.
Kalau saudara perhatikan ayat 14 itu ada 10.000, baru di bawahnya ada yang 7.000, ada yang 1.000. Ya, saudara-saudara, kita tidak bisa memastikan tepatnya berapa banyak yang dibawa ke Babel. Salah satunya itu Yehezkiel. Salah satunya adalah Yehezkiel. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, peristiwa ini terjadi tahun 593 sebelum Masehi. Dan ini adalah pembuangan gelombang kedua. Sebelumnya sudah terjadi pembuangan gelombang pertama. Dan yang diceritakan dalam 2 Raja-Raja 24 ini adalah pembuangan gelombang yang kedua. Jadi Yehezkiel ini adalah bagian dari rombongan gelombang yang kedua. Bagian dari rombongan yang dibuang ke Babel, gelombang yang kedua. Tahun 593 sebelum Masehi. Jadi kalau kita perhatikan ayat 1 itu Yehezkiel usia 30, dan itu 5 tahun kemudian, berarti ketika dia dibuang, dia baru berusia 25 tahun. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, waktu 25 tahun dia dibuang. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Ya memang semua orang Yehuda pasti tidak pernah membayangkan akan dibuang, saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi bagi Yehezkiel, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika dia dibuang ke Babel, itu sesuatu hal yang memalukan. Mengapa saudara-saudara? Mengapa begitu memalukan? Karena ketika ada di Babel, dia harus bekerja kepada orang Babel. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, selama 5 tahun di Babel, Yehezkiel bekerja di proyek pembangunan infrastruktur kerajaan Babel. Itulah sebabnya dia berada di Sungai Kebar, saudara-saudara. Saudara-saudara, jika kita perhatikan ayat 3 itu dikatakan dia berada di Sungai Kebar. Nah, saudara-saudara, Sungai Kebar itu adalah tempat pembangunan irigasi dan bendungannya kerajaan Babel. Saudara-saudara, jadi sangat besar kemungkinan waktu gelombang kedua atau waktu rombongan gelombang kedua itu dibawa, sebagian di antara mereka itu diletakkan atau sebagian di antara mereka itu ditempatkan di Sungai Kebar. Karena di situ memang terdapat pembangunan bendungan dan irigasi untuk kerajaan Babel. Ya, saya kutip dari seorang penafsir bernama Christopher Wright. Christopher Wright itu mengatakan kalau Sungai Kebar itu adalah bagian dari sistem irigasinya kerajaan Babel yang menampung air dari Sungai Efrat dan Sungai Tigris untuk mengalirkannya ke kota Nippur. Ya, saudara-saudara, jadi ini proyek besar. Ya, kita bisa bandingkan proyek ini dengan BKT di Jakarta hari ini, saudara-saudara ya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Yehezkiel. Jadi saudara-saudara, Yehezkiel dibuang, lalu disuruh apa? Disuruh untuk kerja di proyek pembangunan irigasi di Sungai Kebar. Tidak sendirian tentunya, ada orang-orang Yehuda lain yang ada di sana. Tapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita ngerti latar belakangnya, ini kan memalukan. Dia adalah seorang imam, tapi akhirnya jadi budak. Dia seharusnya melayani di tempat yang paling kudus di Yerusalem, tapi sekarang harus melayani di pembangunan irigasi bangsa asing. Sangat memalukan. Sangat memalukan saudara-saudara. Jadi seseorang yang berasal dari keluarga yang terhormat, saat itu harus bekerja sebagai kuli. Saudara-saudara, kondisi Yehezkiel mewakili kondisi seluruh bangsa Yehuda. Pembuangan tidak sama dengan perantauan. Hari ini banyak orang yang merantau karena pekerjaan atau pendidikan. Tentu saja mereka mengalami kesepian atau homesick. Tapi bangsa Yehuda, bagi bangsa Yehuda saudara oleh Tuhan, pembuangan itu tidak sama dengan perantauan. Karena mereka mengkaitkan kehadiran Allah dengan tanah. Jadi saudara-saudara ketika mereka dibuang ke Babel, mereka tidak melihat itu sebagai transmigrasi, bukan. Saudara-saudara ketika mereka dibuang ke Babel, mereka tidak melihat itu sebagai deportasi, bukan hanya itu. Karena di dalam teologi orang-orang Yahudi atau teologi orang-orang Yehuda, kehadiran Allah itu dekat dengan tanah. Maka meninggalkan tanah perjanjian itu berarti ditelantarkan oleh Allah. Jadi saudara-saudara bagi mereka pembuangan itu sebuah kutukan. Itu sebuah kutukan. Jadi kita tidak bisa membayangkan sebenarnya bagaimana perasaan Yehezkiel dan orang-orang Yehuda yang dibuang itu. Karena kita tidak lagi melihat Allah itu atau kehadiran Allah itu dekat dengan tanah.
Tapi bagi orang-orang pada zaman itu, kehadiran Allah sangat dekat dengan tanah perjanjian. Maka waktu mereka dideportasi ke Babel, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mereka itu merasa seperti ditelantarkan oleh Allah. Ya saudara-saudara, kita bisa mengatakan semua orang Yehuda memiliki perspektif, everything is gloomy, saudara-saudara Tuhan. Itulah perspektif semua orang Yehuda hari itu. Yehezkiel juga sama. Jadi selama 5 tahun di Babel itu, mereka melihat segala sesuatu kelam. Tinggal di Babel, tidak ada bait Allah. Mereka bingung. Kalau di sini nggak ada bait Allah, ada Allah nggak? Ya kalau nggak ada Allah, nasib kami bagaimana? Ya saudara-saudara, untuk konteks modern, salah satu peristiwa yang sangat mempengaruhi cara berpikir orang Israel itu adalah Holocaust, saudara-saudara. Ya, Holocaust. Ya untuk konteks modern, untuk konteks klasik atau konteks kuno, peristiwa yang mempengaruhi cara berpikir orang-orang Yahudi itu adalah pembuangan. Saudara-saudara, waktu terjadi pembuangan, pasti mereka begitu terguncang. Tapi setelah bertahun-tahun berlalu, dan mereka sudah lama hidup berdiaspora, maka mereka tidak lagi begitu terguncang dengan pembuangan. Mereka terguncang lagi setelah apa? Holocaust. Ya, Holocaust. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah terjadinya Holocaust itu, maka banyak orang Yahudi itu menulis artikel-artikel yang temanya itu adalah teologi after Auschwitz. Ya, teologi after Auschwitz. Bagaimana cara mereka menafsirkan tentang Allah atau tentang iman mereka setelah Holocaust. Teologi after Auschwitz. Saudara-saudara, kalau kita pinjam istilah ini, ketika bangsa Israel dibuang, ya inilah yang menjadi pergumulan mereka. Mereka itu sedang bergumul bagaimana memahami teologi after exile. Pengalaman yang mengejutkan. Ya, saudara-saudara, pengalaman yang mengejutkan. Ya, saudara-saudara, mungkin sebagian besar generasi kita ini, saudara kasih oleh Tuhan, agak terguncang dengan pandemi, saudara kasih oleh Tuhan ya. Ya bukan berarti sebelum pandemi tidak ada masalah ya, tidak ada penyakit dalam dunia ini, tapi kita belum pernah ya melihat satu penyakit itu melanda seluruh dunia dan berlangsung selama 2 tahun lebih. Ya saudara-saudara, maka ya banyak juga kan orang hari ini yang membuat tulisan yang temanya ya kira-kira mengenai teologi after pandemi, saudara Tuhan. Karena memang ini pengalaman yang mengejutkan, nggak pernah juga kita menyangka bakal mengalami ini. Memang penyakit sudah ada, Ebola ada, AIDS ada semua. Tapi saudara-saudara, pandemi ini memang unik. Ya unik, itu sebabnya saudara-saudara banyak orang kan tulis artikelnya gereja setelah pandemi, kekristenan setelah pandemi, memahami pandemi dari sudut pandang kedaulatan Allah, saudara-saudara Tuhan ya. Ya saudara-saudara kalau kita mau fair gitu ya, kenapa hampir nggak ada orang tulis memahami AIDS dalam sudut pandang kedaulatan Allah gitu saudara-saudara ya. Karena kalau kita tanya orang kena AIDS juga banyak. Tapi ya bagi certain orang pengalaman tentang AIDS itu tidak terlalu mengejutkan. Tidak terlalu mengejutkan. Saudara-saudara, bagi bangsa Israel, dibuang itu mengejutkan. Maka begitu mereka tiba di Babel, everything is gloomy, kelam. 5 tahun, mereka nggak ngerti bagaimana menjalani hidup di Babel. Kalau Allah hanya ada di tanah perjanjian, berarti di tempat ini gak ada Allah. Lah kalau di tempat ini gak ada Allah, bagaimana kami menjalani hidup? Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, penglihatan dalam Yehezkiel 1 ini mengkoreksi perspektif itu. Saudara-saudara, di tengah-tengah semua orang yang mengatakan everything is gloomy, Tuhan memberikan perspektif berbeda. Tuhan memberikan perspektif berbeda. Itu yang namanya penglihatan, saudara-saudara. Ya, jadi dengan memberikan penglihatan, Tuhan membentuk perspektif Yehezkiel untuk melihat keadaan itu. Kalau orang lain ditanya, bagaimana menurut kamu keadaan ini? Gloomy. Tapi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, melalui penglihatan ini, Tuhan membentuk perspektif Yehezkiel. Sehingga dia bisa melihat keadaan yang sama dengan cara yang berbeda. Nah saudara-saudara, sekarang kita langsung melihat apa sih yang dilihat oleh Yehezkiel ya. Apa yang dilihat oleh Yehezkiel, saudara-saudara? Ya, kita tidak bisa menggambarkannya exactly 100%. Saudara-saudara, penglihatan ini sulit digambarkan. Ya, waktu kita membaca dari ayat 1 sampai 28 dan kita diminta untuk menggambarkan apa sih yang dilihat oleh Yehezkiel,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sulit untuk menggambarkannya. Kita tidak bisa membuat gambar dimensi 2 dimensi atau gambar 3 dimensi dari penglihatan Yeskiel ini. Dan kalau saudara-saudara merasa bingung waktu melihat penglihatan, ketika saudara merasa bingung ketika membaca penglihatan ini, ya saudara-saudara tidak sendiri. Reformator John Calvin pun mengalami hal yang sama, saudara-saudara. Ya, saya kutip dari apa yang dikatakan oleh Calvin dalam tafsirannya mengenai kitab Yeskiel, khususnya pasal 1 ini, saudara-saudara. Calvin mengatakan, jika ada yang bertanya, apakah penglihatan ini jelas? Saya terus terang tidak jelas. Dan saya mengakui tidak memahaminya. Ya, Calvin menggunakan kata obscure, saudara kasih oleh Tuhan ya. Jadi menurut Calvin, penglihatan yang ditulis dari dari ayat 1 sampai 28 ini sulit untuk digambarkan, obscure. Ya, saya terus terang aja kata Calvin, nggak jelas. Dan saya mengakui nggak paham. Ya, jadi kalau saudara membaca ayat 1 khususnya ayat 4 sampai ayat 28, saudara akan merasa sebenarnya Yeskiel ini lihat apa sih gitu ya. Dia lihat apa ini? Ya, saudara-saudara, sekalipun kita mengalami kesulitan untuk memahami penglihatan ini, tapi kita bisa memahaminya dari fragmen-fragmen yang ada. Ya, saudara-saudara, untuk melihat secara keseluruhan memang sulit. Ya, sekali lagi saudara-saudara ya, kalau kita diminta untuk menggambarkan ini penglihatannya tentang apa ya. Ya memang ada kesulitan saudara-saudara. Tapi kita bisa melihat dari fragmen-fragmennya. Ya, saudara-saudara, secara keseluruhan tema penglihatan ini adalah kemuliaan Allah. Ya, kita bisa lihat itu pada ayat 28b. Ya, saudara-saudara, ayat 28b. Kalimat terakhir dari penglihatan ini. Ya, setelah Yeskiel melihat dari ayat 4 sampai ayat 28, akhirnya dia tutup dengan kalimat ini. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Allah. Ya, saudara-saudara, jadi seluruh penglihatan pertama ini berbicara mengenai kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Kalau kita memperhatikan mulai dari ayat 4 sampai 26, penglihatan ini begitu dramatis. Saudara-saudara ya. Jadi dari ayat 4 sampai 26 kita bisa melihat bahwa penglihatan ini begitu dramatis. Di dalamnya ada motion, ada pergerakan. Ya, saudara-saudara, di dalam literatur para nabi, penglihatan itu terbagi 2 jenis ya. Ada yang dramatis dan ada yang statis, saudara-saudara ya. Kalau penglihatan yang statis itu melihat gambar, saudara kasih oleh Tuhan ya. Ya, jadi kalau penglihatan yang statis itu seperti melihat gambar, melihat foto. Sedangkan penglihatan dramatis itu seperti melihat video. Nah, saudara-saudara, ada nabi itu yang dikasih penglihatan yang statis, hanya gambar. Ya, di situ tidak ada pergerakan, tidak ada motion. Jadi seperti saudara melihat suatu objek. Nah, itu namanya penglihatan statis. Tapi ada penglihatan yang dramatis. Jadi yang dilihat itu bukan satu objek yang diem, tapi sebuah video yang bergerak. Sebuah video yang bergerak. Nah, saudara-saudara, jika kita perhatikan dari ayat 4 sampai 26, kita melihat ada sebuah video yang bergerak. Mulai dari segumpal awan ayat 4 sampai dengan tahta ayat 26. Nah, saudara-saudara ya. Jadi penglihatannya Yeskiel ini, penglihatan pertama ini dramatis, itu bergerak dari segumpal awan sampai nanti kepada tahta. Saudara-saudara, ya secara sederhana kita bisa bilang begini ya. Dari ayat 4 sampai ayat 26 itu, penglihatannya itu bergerak dari kurang jelas menjadi lebih jelas. Jadi kalau kita ditanya, sebenarnya penglihatan Yeskiel ini fokusnya di mana, saudara-saudara ya? Fokusnya di mana? Ya kita bisa mengatakan objek utama dari penglihatan ini adalah tahta, ayat 26. Saudara-saudara. Jadi objek utamanya itu adalah tahta. Ya. Jadi apa yang mau disampaikan oleh penglihatan ini mengenai tahta itu? Inilah objek utama dari penglihatan yang pertama. Saudara-saudara, kalau tadi kita mengatakan seluruh penglihatan ini mengenai kemuliaan Allah, ya tahta itu adalah simbol yang paling tepat. Simbol yang paling tepat untuk menggambarkan kemuliaan Allah adalah tahta Allah. Mari kita lihat ayat 26. Mari kita lihat ayat 26. Saya akan bacakan untuk kita semua ayat 26. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Saya ulangi sekali lagi ya. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka
ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas tahta dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, objek utama dari penglihatan ini adalah tahta itu. Tahta. Ya, jadi kalau kita mau menggambarkan saudara-saudara ya, secara kasar apa yang dilihat oleh Yehezkiel ini, saudara-saudara secara kasar kita bisa mengatakan Yehezkiel itu melihat sebuah tahta, lalu di atas tahta itu ada orang yang duduk, yang itu adalah Allah sendiri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu di bawah tahta itu ada 4 makhluk. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bawah 4 makhluk itu ada roda, dan di tahta itu ada pelangi. Kira-kira gambaran kasarnya seperti itu. Jadi dari Allah duduk di tahta, di bawah tahta itu ada kerub, dan di bawah kerub itu ada roda. Itulah kira-kira gambaran apa yang dilihat oleh Yehezkiel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai dari tahta. Kita mulai dari yang atas, tahta. Saudara-saudara, penglihatan tahta sangat cocok dengan penglihatan awan pada ayat 4. Ya, kita mundur ke ayat 4, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, penglihatan ini memang simetris. Karena apa yang muncul pada ayat yang pertama atau ayat yang keempat itu melengkapi apa yang terlihat pada ayat 26. Jadi penglihatan tahta itu cocok sekali dengan penglihatan awan. Saya bacakan ayat 4, mari kita lihat ayat 4 saudara-saudara. Lalu aku melihat sesungguhnya angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih kaitannya awan dengan tahta, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita itu sudah ketika kita membaca kehidupan bangsa Israel zaman raja-raja, kita bisa lupa bagaimana kehidupan mereka sebelum zaman raja-raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman raja-raja, pusat dari ibadah bangsa Israel itu ada di Bait Allah. Dan tahta Allah itu dikaitkan dengan Bait Allah. Ya, saudara-saudara, tahta Allah itu dikaitkan dengan Bait Allah. Itulah sebabnya ketika Yesaya masuk ke Bait Allah, dia melihat tahta Allah. Saudara-saudara, jadi ketika Yesaya itu masuk ke Bait Allah, dia melihat Allah bertahta, saudara-saudara. Itu adalah sebuah gambaran yang memang dimengerti orang Yahudi. Karena bagi mereka, tahta Allah itu sangat dekat kaitannya dengan Bait Allah. Ya, Bait Allah adalah tempat di mana Allah bertahta. Nah, itulah. Ya, dalam pemahaman orang Yahudi, Bait Allah adalah tempat di mana Allah bertahta. Jadi saudara-saudara, jangan heran ketika Yesaya masuk ke Bait Allah, dia melihat tahta Allah. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum ada Bait Allah, di mana tahta Allah? Nah, itu menjadi pertanyaan, saudara-saudara. Kalau Yesaya masuk ke Bait Allah, dia lihat tahta Allah. Tapi kalau dulu belum ada Bait Allah, di manakah tahta Allah? Saudara-saudara, tahta Allah itu pernah ditunjukkan sebelum ada Bait Allah, yaitu ketika bangsa Israel melihat Allah di Gunung Sinai. Bagaimana Allah menunjukkan tahtanya? Dengan awan yang menyelubungi Gunung Sinai. Saudara-saudara, jadi sebelum ada Bait Allah, tahta Allah itu ditunjukkan dengan awan yang menyelubungi Gunung Sinai. Dan ketika saudara-saudara melihat Bait suci ditahbiskan oleh Salomo, bisa dikatakan awan itu turun ke atas Bait Allah dan memenuhi Bait Allah. Jadi saudara-saudara, sebelum tahta Allah itu digambarkan dengan Bait Allah, tahta Allah itu pernah digambarkan dengan awan di atas Gunung Sinai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah penghiburan bagi bangsa Yehuda. Ketika mereka dibuang, mereka tidak melihat Bait Allah. Maka menjadi pertanyaan, saudara-saudara, kalau di tempat pembuangan tidak ada Bait Allah, kalau di Babel tidak ada Bait Allah, apakah di Babel ada kehadiran Allah? Itulah kenapa ada penglihatan yang pertama. Tuhan mengatakan melalui Yehezkiel, ada. Di tempat pembuangan di Babel itu ada kehadiran
Allah. Saudara-saudara, ini penghiburan bagi bangsa Yehuda. Ini pembuangan. Tidak ada bait Allah di sini. Apakah di sini Allah bertahta? Maka lihat ayat 4 itu. Yeskiel melihat melihat segumpal awan. Angin badai bertiup, segumpal awan yang besar dengan api, itu adalah cara Allah dulu menunjukkan tahtanya di dalam kitab Keluaran. Tahta Allah. Setelah ada kemah suci, saudara-saudara, gambaran ini sudah tidak sering muncul lagi. Apalagi pada waktu sudah ada bait suci di kerajaan Israel. Tidak ada lagi gambaran seperti ini. Tapi saudara-saudara, di dalam kitab Keluaran kita melihat, sebelum ada kemah suci, sebelum ada bait suci, Allah menunjukkan tahtanya hadir. Melalui apa? Segumpal awan yang menutupi kemah suci. Saudara-saudara, inilah penghiburan. Tuhan seolah mengatakan melalui penglihatan ini, engkau tidak perlu takut. Perasaanmu mengatakan kamu ditelantarkan. Tapi faktanya tidak. Saya tidak menelantarkan kalian. 5 tahun ini apakah saya menelantarkan kalian? Tidak. Saya ada di tengah-tengah kalian. Sekalipun ini adalah pembuangan. Saudara-saudara nih oleh Tuhan, dengan memperlihatkan tahta itu, Allah ingin bangsa Israel atau bangsa Yehuda untuk belajar hidup di pembuangan. Saudara-saudara, dengan menunjukkan tahtanya, apa yang Tuhan mau? Kamu sekarang belajar hidup pembuangan. Selama ini kamu berpikir kalau tidak di tanah perjanjian Tuhan gak hadir. Mulai hari ini belajarlah hidup dengan Tuhan sekalipun bukan di tanah perjanjian. Saudara-saudara, Tuhan itu sengaja menunjukkan tahtanya melalui penglihatan ini. Supaya bangsa Israel atau bangsa Yehuda itu bisa menerima kenyataan. Kamu tidak lagi tinggal di tanah perjanjian. It doesn't mean kamu tidak punya pengharapan. Aku ada di tengah-tengah kalian. Aku tidak menelantarkan kalian. Sekarang belajar hidup di pembuangan. Learning to live in exile. Belajar hidup di pembuangan. Ya, saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, pembuangan adalah periode yang sangat penting bagi bangsa Yehuda. Tuhan memakai periode ini untuk membentuk mereka keluar dari teologi yang sempit. Ya, saudara-saudara, maka saya katakan tadi salah satu peristiwa yang sangat mengguncang cara berpikir orang-orang Yahudi di zaman dulu itu apa? Pembuangan. Mereka berusaha untuk memahami bagaimana memahami Allah itu ada, tapi mereka tidak ada di tanah perjanjian. Mereka lama sekali dengan teologi yang sempit. Allah itu di tanah perjanjian. Allah itu hanya di tanah perjanjian. Tapi pembuangan itu mengajar bahwa Allah tidak hanya ada di tanah perjanjian. Allah bisa hadir di luar kawasan tanah perjanjian. Allah bisa hadir di luar kawasan tanah perjanjian. Ya, salah satu pergumulan dari orang-orang Kristen yang hidup di negara-negara post-Kristian, saudara-saudara Tuhan, post-Kristian ini kan merujuk pada negara-negara yang dulunya orang Kristen semua. Tapi saudara-saudara hari ini hampir tidak lagi orang Kristennya. Ini namanya post-Christian society, masyarakat pasca Kristen. Salah satu pergumulannya apa saudara-saudara? Dulu itu melihat Allah hadir gampang sekali. Masuk ke gereja penuh. Kiri kanan ornamen Kristen, aksesoris Kristen, semua lama-lama Kristen ada. Saudara-saudara, hidup di masyarakat seperti ini namanya Christian society, sangat mudah bagi kita untuk merasakan adanya Allah. Tapi saudara-saudara, pergumulan dari masyarakat orang-orang Kristen di masyarakat post-Kristen itu apa? Hari ini mereka datang ke gereja sepi. Hari ini saudara-saudara Tuhan, mereka melihat masyarakatnya sekuler. Kekristenan yang dulunya itu menjadi center of society sekarang menjadi marginal. Ini pergumulannya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita bisa memahami ya pergumulan dari bangsa Yehuda ini. Mereka dari tempat yang sangat dipenuhi dengan aksesoris, yang sangat dipenuhi simbol-simbol Yahudi, simbol-simbol agama Yahudi, pindah ke Babel yang dipenuhi oleh simbol-simbol agama penyembah berhala. Tidak ada bait Allah, yang ada kuil. Itu mereka berpikir, di sini ada Allah enggak? Penglihatan ini memberikan pada mereka penghiburan. Ada.
Allah hadir sekalipun di luar kawasan tanah perjanjian. Ya, ini juga mungkin menjadi pelajaran bagi kita, saudara-saudara ya. Ada fase dalam hidup kita seperti Mazmur 23, saudara-saudara ya, merasakan Allah di padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Saudara-saudara, di ayat itu Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan ia menuntun aku, dan ia membawa aku ke air yang tenang. Saudara-saudara, di dalam air yang di padang rumput yang hijau dan air yang tenang, sangat mudah bagi kita menghayati Tuhan adalah gembala. Sangat mudah. Tidak sulit bagi kita untuk merasakan Tuhan itu gembalaku. Tapi bagaimana ketika kita berada di dalam lembah kekelaman? Ya saudara-saudara, nah kenapa Tuhan izinkan kita masuk dalam lembah kekelaman? Supaya kita belajar untuk merasakan, supaya kita bisa belajar untuk mengalami Tuhan walaupun bukan di padang yang berumput hijau. Itu bagian dari, itu cara Tuhan untuk memperluas iman kita. Mungkin selama ini kita kalau mengatakan Tuhan adalah gembalaku ya karena kita lihat padang yang hijau, air yang tenang. Tapi bagaimana ketika ada di air yang ketika berada di lembah kekelaman? Di dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, kenapa Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman? Supaya kita belajar. Dia ingin enlarge, ya, memperluas. Jadi seperti yang dialami oleh orang-orang Yehuda ini. Mereka itu terbiasa melihat Tuhan itu di Israel, di tanah perjanjian. Maka Tuhan izinkan mereka dibuang. Supaya apa? Sekarang kamu belajar untuk melihat Tuhan di luar kawasan tanah perjanjian. Ya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini sebuah penghiburan ya, ini sebuah penghiburan. Ya maka tidak heran saudara dikasih oleh Tuhan, pasca pembuangan ini, sebagian orang Yahudi itu sudah mulai bisa menerima bahwa bangsa-bangsa lain itu pun adalah umat Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah pernah dibuang. Saudara-saudara ya, jadi jangan heran nanti di zaman Kisah Para Rasul, murid-murid Yesus yang adalah orang Yahudi itu sooner or later, saudara-saudara, slowly but sure itu bisa menerima kalau bangsa-bangsa lain pun adalah umat Tuhan. Tuhan juga menerima bangsa-bangsa yang lain. Coba mereka gak pernah dibuang, saudara-saudara Tuhan. Mereka gak punya pengalaman melihat Tuhan ada di tanah, melihat Tuhan ada di luar tanah perjanjian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penglihatan ini bukan hanya menghibur, tapi juga memperingatkan. Tadi kita melihat bagian yang penghiburan, saudara-saudara, tapi sekarang kita melihat bagian yang peringatan. Jadi penglihatan ini punya dua tema. Pertama tema penghiburan, yang kedua tema peringatan. Yang satu comfort, yang satu warning. Mengapa Tuhan memberikan penglihatan ini kepada Yeskiel? Pertama dia ingin menghibur. Tapi yang kedua dia ingin memperingatkan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat ayat 5, saudara-saudara ya. Ayat 5. Saudara-saudara, ayat 5 ini mengatakan, di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. Sangat jelas makhluk ini bukanlah manusia, saudara-saudara. Karena dikatakan menyerupai manusia, maka kita bisa mengatakan ya berarti makhluk ini bukan manusia. Dan kalau saudara-saudara melihat Yehezkiel 10 ayat 9, ya saya bacakan Yehezkiel 10 ayat 9, dikatakan, aku melihat sungguh di samping kerub-kerub itu terdapat 4 roda. Satu roda di samping seorang kerub dan roda-roda itu kelihatannya seperti kilauan permata pirus. Saudara-saudara, dalam Yehezkiel 10 ayat 9, Yehezkiel menyebut keempat makhluk itu sebagai kerub. Jadi dari tahta kita berpindah ke kerub. Saudara-saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa menjelaskan secara detail tentang kerub ini, tapi dari gambaran yang ditunjukkan oleh ayat 6 sampai 10 menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk sempurna. Makhluk sempurna, mereka memiliki semua hal tertinggi yang dimiliki oleh makhluk-makhluk hidup di bumi. Perhatikan keempat wajah dari makhluk hidup ini, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, wajah yang ditunjukkan oleh makhluk ini menunjukkan mereka itu memiliki semua yang terbaik dari semua makhluk. Singa melambangkan hewan terliar yang paling tinggi. Lembu melambangkan hewan ternak yang tertinggi. Nah, saudara-saudara, singa itu kan hewan liar yang tertinggi. Liar, saudara-saudara ya, yang tinggal di hutan.
Lembu itu melambangkan ternak. Saudara-saudara, ternak itu bukan tinggal di hutan, tinggal di kandang. Jadi yang satu wild, yang satu domesticated. Ya tentu saja karakter wild dan domesticated animal beda. Tapi makhluk ini digambarkan wajahnya itu, saudara kasih Tuhan, mereka itu memiliki sisi singa sebagai hewan liar tertinggi, tapi juga memiliki sisi lembu sebagai hewan ternak tertinggi. Mereka punya sisi Raja Wali sebagai hewan di udara yang tertinggi, dan mereka juga memiliki sisi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang tertinggi. Jadi saudara-saudara, keempat wajah ini, saudara kasih oleh Tuhan, keempat wajah ini, wajah singa, wajah lembu, wajah Raja Wali, dan wajah manusia, ingin menunjukkan bahwa kerub ini memiliki kesempurnaan. Semua yang terbaik dari ciptaan Tuhan ada pada mereka. Jadi sempurna sekali. Maka jelas sekali saudara-saudara, ini bukan manusia. Ya, ini bukan manusia. Saudara-saudara bisa dikatakan ya, kerub ini whole package, saudara Tuhan. Ya, semua yang terbaik ada pada mereka lah, kira-kira begitu. Ya, tapi saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian, kerub itu adalah malaikat yang melaksanakan keadilan Allah. Jadi tahta itu diiringi oleh kerub. Ya, saudara-saudara, ada penafsir yang mengatakan ya tahta itu dipikul oleh kerub. Jadi kerub itu mengangkat tahta itu, saudara kasih oleh Tuhan. Walaupun tidak pakai tangan, tapi kalau saudara perhatikan di dalam gambarannya kan empat makhluk ini, di atasnya ada cakrawala dan di atasnya itu ada tahta. Jadi seakan-akan keempat kerub ini menyangga tahta tersebut atau mengusung tahta tersebut. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi yang mengusung ini kerub. Kerub ini adalah malaikat keadilan. Maka kalau kita perhatikan di dalam tabut perjanjian, tutupnya itu kerub. Kalau kita perhatikan dalam ruang Maha Kudus, ada ukiran kerub. Kenapa? Karena kerub ini memang melambangkan keadilan Allah. Orang berdosa harus dihukum. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kerub ini melambangkan keadilan Allah. Kerub menghukum orang-orang yang melanggar hukum Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita bayangkan ya, tahta ini diiringi oleh kerub. Kerub ini kan angel of judgment. Apa message yang mau disampaikan oleh penglihatan ini? Ya saudara-saudara, penglihatan ini bukan hanya bicara masalah comfort, ini bukan hanya penghiburan, tapi ini juga bicara mengenai penghakiman. Angel of judgment. Tuhan seakan mengatakan, saya memang tidak meninggalkan kalian. Ya. Kalau di yang pertama tadi Tuhan mengatakan, saya tidak meninggalkan kalian. Tapi dalam bagian yang kedua ini Tuhan mengatakan, saya memang tidak meninggalkan kalian. Tidak menelantarkan kalian, tapi sementara ini kalian harus tetap tinggal di Babel. Oh, ada penghiburan? Ada. Tuhan mengatakan, kalian tinggal di sini, saya tidak tinggalkan. Walaupun ini bukan tanah perjanjian, saya ada di tengah-tengah kalian. Tapi, kalau kalian berpikir untuk pulang ke Yerusalem secepatnya, ya, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ini adalah hukuman bagi kalian. Hukuman bagi kalian. Jadi Tuhan mengatakan, saudara-saudara Tuhan, ya saya hadir walaupun kalian dibuang. Tapi kalau kalian berpikir untuk secepatnya pulang ke tanah perjanjian, itu tidak akan terjadi. Karena kalian sedang dihukum. Kalian sedang dihukum. Sementara ini kalian harus tinggal di Babel. Ya, seperti yang kita tahu saudara-saudara, pembuangan itu berlangsung selama 70 tahun. Lama sekali. 70 tahun. Pembuangan itu baru berakhir nanti sekitar tahun, saudara Tuhan, sekitar tahun 580-an. 520-an. Lama. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau mengatakan kepada mereka, kalau kalian berpikir hukuman ini akan sebentar, oh tidak, hukuman ini panjang. Tapi kalau kalian berpikir, saya tinggalkan kalian, tidak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini cocok sekali ya dengan gambaran pelangi ya saudara-saudara. Saudara-saudara, tadi kita lihat ya, di tahta itu ada pelangi. Coba kita lihat pasal 20. Mari kita lihat ayat 1 tadi, pasal 1 tadi, ayat yang ke-28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Yang dimaksud di situ adalah tahta itu. Jadi saudara-saudara,
tahta itu dikelilingi oleh pelangi. Waktu kita melihat tahta itu dikelilingi oleh pelangi, saudara-saudara ya, kita melihat sesuatu yang indah. Tapi kita jangan sampai salah berpikir ya saudara-saudara ya. Oh, kalau begitu Tuhan sudah datang dengan tahta yang dikelilingi pelangi, berarti Tuhan akan mengampuni bangsa Yehuda ini dalam waktu yang cepat. Tidak, saudara-saudara. Kenapa? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pelangi itu kan muncul pertama kali dalam kisah Nuh, setelah air bah. Tapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Nuh waktu pelangi itu muncul? Aku tidak akan menurunkan air bah. Tapi bukan Tuhan mengatakan aku tidak akan menurunkan hujan lagi. Saudara-saudara, pelangi itu adalah sign, tanda dari Tuhan. Nuh, hujan akan terus turun. Sepanjang bumi ini ada, akan ada hujan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau memang benar ya, hujan itu pertama kali turun sewaktu air bah, saudara dikasih oleh Tuhan. Ada yang mengatakan itu ya saudara-saudara ya. Jadi memang waktu air bah itu terjadi, kan katakan langit terbuka, lalu hujan itu turun, saudara dikasih oleh Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa disitulah pertama kali terjadi hujan dalam sejarah. Ya saudara-saudara, jadi mungkin ya nggak tahu apakah penafsiran ini benar atau tidak, saudara-saudara ya. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kita bisa bayangkan, andai kata pun saudara kasih oleh Tuhan ya, hujan itu sudah turun sebelum ada air bah. Tapi kan hujannya air bah itu traumatik ya saudara-saudara ya. Hujan terus gak berhenti, kita aja nih tinggal di Jakarta, saudara kasih oleh Tuhan kan kalau satu hari hujan gak berhenti, kita sudah tahu lah endingnya bagaimana kan. Wah bakal banjir nih gitu. Saudara-saudara, kita kan ada traumanya dengan hujan ya saudara-saudara. Tapi kalau hujan 1 jam ya kita gak terlalu trauma. Tapi kalau hujan berjam-jam, dari pagi, dari subuh sampai pagi gak berhenti-berhenti, lama-lama kita juga jadi trauma. Apalagi kalau kita pernah kebanjiran, setiap kali dengar hujan gak berhenti-berhenti, wah kita jadi ketakutan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, jadi kita bisa membayangkan kenapa sih Tuhan memberikan pelangi setelah air bah. Karena setelah air bah itu surut, hujan akan turun. Saudara-saudara, kalau saya jadi Nuh, melihat hujan turun lagi, wah saya bisa trauma loh. Hujan terus. Lama-lama saya pikir apa? Jangan-jangan air bah kedua akan terjadi lagi nih. Tapi kenapa? Tapi Tuhan bilang sama Nuh, gak usah takut. Kenapa? Karena setelah hujan ada pelangi. Artinya apa? Deras-derasnya hujan turun, tidak akan air bah. Tapi bukan berarti tidak terjadi hujan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi pelangi yang muncul di dalam ayat 28 ini, Tuhan mau mengatakan bahwa seperti waktu zaman Nuh ada pelangi, bukan berarti tidak akan ada hujan. Yang tidak ada air bahnya, hujannya tetap ada. Tuhan seolah mengatakan kepada bangsa Yehuda, ya hujan akan berlangsung 70 tahun. Ya hujan di sini adalah metafora dari hukuman. Tidak akan terjadi air bah. Ya saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh Tuhan dalam penglihatan ini. Hukuman terus ada, tetap ada, akan berlangsung panjang. Tapi hukuman yang panjang itu tidak akan melenyapkan bangsa Yehuda, tidak akan sampai air bah. Ya saudara-saudara, ini adalah peringatan bagi bangsa Yehuda yang masih berpikir akan kembali ke Babel secepatnya. Saudara-saudara, pembuangan yang kedua ini, saudara dikasih oleh Tuhan, bukanlah pembuangan yang terakhir. Karena setelah pembuangan yang kedua, ada pembuangan yang ketiga. Tuhan mengatakan bahwa jangan berpikir pembuangan kedua ini akan sebentar, lalu kalian balik lagi ke Yerusalem. No. Ini pembuangan yang kedua akan dilanjut dengan pembuangan yang ketiga. Dan pada pembuangan yang ketiga, kerajaan Yehuda akan dihancurkan. Maka kalau sudah perhatikan setelah pembuangan yang kedua, maka Nebukadnezar akan menghancurkan Raja Zedekiah. Saudara-saudara ya, jadi Raja Zedekiah itu, saudara-saudara, setelah Raja Yoyakin itu dibuang, Tuhan mengangkat pamannya menjadi raja, namanya Raja Zedekiah. Dan Raja Zedekiah ini untuk dalam sementara waktu taat kepada Babel, kepada Nebukadnezar. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, di tengah jalan dia kemudian memberontak terhadap Nebukadnezar. Dan setelah dia memberontak, Nebukadnezar akhirnya menghancurkan dia, dan Nebukadnezar tidak memberikan kesempatan lagi. Seluruh kerajaan Yehuda dan kota Yerusalem dihancurkan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan memperingatkan bangsa Yehuda. Ini peringatan. Ya. Penglihatan ini sebuah peringatan. Pembuangan tidak akan sebentar, panjang. Pembuangan ke-1 udah terjadi, pembuangan kedua udah terjadi, pembuangan ketiga akan terjadi.
Akan terjadi. Maka saudara-saudara, Tuhan ingin bangsa Yehuda itu realistis. Akan realistis. Penghakiman terhadap Yehuda terus sampai waktu yang lama. Kalau mereka berpikir pembuangan kedua akan menjadi pembuangan terakhir, mereka akan kecewa. Mereka akan kecewa. Masih ada pembuangan ketiga, dan setelah pembuangan ketiga, tidak akan ada lagi kerajaan Yehuda. Itulah yang diperlihatkan oleh roda-roda. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari tahta kita melihat kerub. Dari kerub kita melihat roda. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, roda itu ada di bawah tahta. Dan menunjukkan tahta itu tidak permanen. Tahta itu bisa berpindah. Movable throne. Nah, saudara-saudara, ada seorang penafsir yang menyebut tahta itu sebagai throne chariot. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tahta kereta. Biasanya kalau kita melihat tahta itu kan dalam istana ya saudara-saudara ya. Itu fixed. Ya kan? Nggak bergeser lagi. Ya, tidak bergerak. Permanen. Itu kan, itu tahta. Firm. Tapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tahta yang dilihat oleh Yehezkiel ini bukan tahta yang permanen. Ini tahta yang ada rodanya. Ini biasanya dipakai oleh seorang raja yang mau perang. Dia taruh tahtanya di atas kereta. Jadi kalau kita perhatikan pada ayat 15 sampai 16, mari kita lihat ayat 15 sampai 16. Aku melihat sungguh di atas tanah, di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah roda. Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata pirus, dan keempatnya adalah serupa. Buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Ya, ada yang menyebutnya sebagai wheels of wheels. Ya, wheels of wheels, roda di dalam roda. Nah, saudara-saudara yang oleh Tuhan, jadi yang dilihat oleh Yehezkiel ini adalah roda yang ada tahta yang ada rodanya. Dan ini biasanya dipakai oleh seorang raja yang mau perang. Saudara-saudara yang oleh Tuhan, kalau ditanya, raja ini kan siapa? Tuhan. Yang di atas tahta itu Tuhan. Lalu tahtanya itu seperti kereta perang. Dia mau perang melawan siapa? Saudara-saudara yang oleh Tuhan, jawaban sangat jelas. Tuhan mau perang melawan bangsa Yehuda. Itulah maksudnya tahta yang ada di kereta ini. Tuhan mau perang melawan bangsa Yehuda. Karena bangsa Yehuda sudah menyembah berhala. Tuhan mau perang melawan bangsa Yehuda. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tahta itu bisa bergerak. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh bangsa Yehuda. Selama ini mereka berpikir karena bait Allah ada di Yerusalem, maka tahta Allah itu terpaku di Yerusalem. Gak bisa berpindah lagi. Akan seterusnya ada di situ. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, salah satu yang membuat bangsa Yehuda gak berhenti berbuat dosa apa? Karena konsep yang salah mengenai tahta itu. Mereka berpikir ini kan kota Yerusalem, ini adalah tempat Allah berdiam. Di sini tahta Allah itu ada. Nggak mungkin Allah serahkan kota Yerusalem ini ke tangan bangsa lain. Ya, ibaratnya saudara-saudara ya, kota Yerusalem itu kan rumahnya Tuhan. Masa sih Tuhan izinkan bangsa lain untuk menyentuh rumahnya? Pasti enggak. Itulah sebabnya kenapa bangsa Yehuda berbuat dosa terus. Karena mereka pikir seberapapun besarnya dosa kami, Tuhan tidak akan serahkan kami ke tangan bangsa lain. Ini tahtanya di sini. Saudara-saudara, itulah konsep mereka mengenai tahta. Bait Allah itu adalah tahta Allah. Karena tahta Allah itu nempel di Yerusalem, maka tidak mungkin Tuhan menyerahkan Yerusalem ke bangsa-bangsa lain. Dan penglihatan ini saudara-saudara Tuhan mengubah perspektif mereka. Kalau selama ini kamu berpikir tidak mungkin terjadi tahta itu berpindah. Tuhan mengatakan tahta itu berpindah. Ada rodanya. Ada rodanya. Tuhan tidak bisa dikurung oleh satu tempat dan tidak bisa dikurung oleh satu bangsa. Itu yang mau disampaikan oleh Yehezkiel dalam penglihatan ini. Tuhan itu tidak bisa dikurung oleh satu tempat. Dan tidak bisa dikurung oleh satu bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini. Gereja tidak boleh take it for granted, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita tidak boleh take it for granted dengan berkat Tuhan. Saudara-saudara, waktu gereja masih kecil, Tuhan itu memberkati dengan begitu besarnya. Ya, kita sebut itu sebagai the season of revival. Gerejanya kecil, tapi berkat Tuhan besar. Bukan hanya berkat materi, saudara-saudara, tapi juga berkat rohani. Itu namanya the season of revival. Satu gereja kecil, tapi akhirnya menghasilkan banyak orang bertobat, menghasilkan hamba Tuhan yang besar, mengutus banyak misionaris, menjadi gereja yang berpengaruh. Saudara-saudara, itu namanya the season of revival.
Tapi seringkali saudara-saudara, begitu gereja sudah menjadi besar, take it for granted. Take it for granted, saudara Tuhan. Take it for granted maksudnya gimana? Kita berpikir bahwa akan selalu kayak gitu. Ya, dulu kita kecil, tapi Tuhan berkati sampai menjadi besar, dan ada kecenderungan orang Kristen generasi yang kesekian akan berpikir, memang akan selalu begitu. Itu namanya take it for granted. Tapi saudara-saudara, kita belajar dari sini, nggak bisa take it for granted. Seperti bangsa Yehuda itu Tuhan tinggalkan. Dan cara Tuhan untuk menyatakan dia meninggalkan, dia menunjukkan ada tahta yang ada rodanya, saudara-saudara. Untuk menunjukkan apa? Movable. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa ratusan tahun yang lalu Eropa itu negara Kristen. Eropa itu adalah sebuah benua dengan negara-negara Kristen. Tapi saudara-saudara, kalau kita pergi ke Eropa hari ini, kita melihatnya bukan lagi sebagai negara Kristen, tapi negara pasca Kristen. Kita tidak bisa menyangkali kalau Eropa dulu Kristen, saudara-saudara. Karena katedralnya di mana-mana. Gak mungkin ada katedral segede itu kalau dulu gak banyak orang Kristen. Katedral-katedral yang ada di Eropa itu menunjukkan bahwa dulu di sana banyak orang Kristen. Dan mengapa dulu di sana banyak orang Kristen? Ya karena di sana banyak orang yang mengabarkan Injil. Mereka pernah mengalami season of revival. Season of revival. Tapi kalau sekarang kita perhatikan saudara-saudara, katedralnya masih ada. Tapi orang Kristennya merosot, menyusut, dan semakin sedikit. Dari negara Kristen menjadi negara pasca Kristen. Semua ini menunjukkan apa? Ya kita nggak bisa take it for granted, nggak akan selalu seperti itu. Tidak akan selalu seperti itu. Ya saudara-saudara, saya kutip dari Ian Duguid, seorang pakar perjanjian lama yang mengajar di Westminster Theological Seminary. Dia mengatakan seperti ini, dalam satu generasi, kemunduran bisa terjadi dengan mudah pada gereja dan kota kita. Hanya pertobatan yang terus-menerus dan kebergantungan pada Allah yang terus diperbaharui yang dapat mempertahankan kelangsungan hidup sebuah gereja, dan gereja itu dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita seharusnya terus berdoa supaya kuasa Roh Kudus yang menghidupkan gereja dalam gereja kita, supaya kuasa Roh Kudus yang menghidupkan bekerja di dalam gereja kita. Kalau tidak, gereja kita akan menjadi monumen pekerjaan Tuhan dari masa lampau. Kalau tidak, gereja kita akan menjadi monumen pekerjaan Tuhan dari masa lampau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, monumen itu hanya menunjukkan dulu Tuhan pernah bekerja. Ya, kalau kita lihat tempat-tempat yang lain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita tidak melihat ada gereja sama sekali, karena di situ tidak pernah ada kekristenan, itu lain cerita. Ya, saudara-saudara, kita menyebutnya sebagai mission field, karena di situ tidak pernah ada kekristenan. Itu namanya mission field, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau kita pergi ke Eropa, jadi sulit. Disebut mission field, gedung gereja ada di mana-mana. Tapi disebut sebagai negara Kristen, orang Kristen makin merusut, makin menyusut. Makin menyusut. Ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga belajar ini untuk hidup kita sendiri. Kita pernah diberkati Tuhan, tapi jangan langsung berpikir bahwa akan selalu seperti itu. Take it for granted. Ya, take it for granted. Ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada masa di mana hidup kita itu begitu sulitnya, tapi penuh dengan berkat Tuhan. Tidak ada kesulitan yang tidak kita lewati, karena ada berkat Tuhan. Tapi saudara-saudara, setelah sekian lama menikmati berkat Tuhan, kita jadi take it for granted. Kita merasa bahwa itu sudah hak kita. Ya, setiap ada kesulitan, hak kita untuk ditolong. Setiap ada kesulitan, kita berhak untuk mendapatkan berkat. Jadi kita tidak lagi melihat berkat itu sebagai anugerah. Akan selalu seperti itu. Kita berpikir ya memang harusnya seperti itu. Kita membutuhkan, seperti yang dikatakan oleh Ian Duguid ini saudara-saudara, pertobatan yang terus-menerus dan kebergantungan pada Allah yang diperbaharui, yang terus diperbaharui. Inilah yang dibutuhkan oleh gereja sepanjang zaman. Kebergantungan yang terus diperbaharui.
Ya, jangan karena dulu Tuhan berkati, lalu kita berpikir, ya nanti akan berkati terus. Tidak, harus bergantung terus kepada Tuhan. Harus bergantung terus kepada Tuhan. Ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu berdoa untuk negara-negara pasca Kristen. Dulu mereka pernah menjadi pusat kekristenan di dunia, tapi hari ini sangat sedikit orang Kristen di sana. Ada orang Kristen? Ada. Tapi kita nggak bisa merasakan ya saudara-saudara, bagaimana sih kita tidak bisa membayangkan seperti apa sih rasanya menjadi orang Kristen di negara-negara pasca Kristen kayak gini. Karena daerah atau negara itu dikelilingi oleh monumen. Monumen dari pekerjaan Tuhan di masa lampau. Melihat itu, saudara-saudara mereka langsung tahu, dulu Tuhan pernah bekerja. Tapi saat yang sama mereka jadi sedih, kenapa tidak lagi? Saudara-saudara waktu lihat itu langsung ingat, Tuhan dulu pernah bekerja. Tapi pada saat yang sama langsung sedih. Kenapa tidak seperti itu? Kita perlu berdoa saudara-saudara Tuhan untuk negara-negara pasca Kristen ini. Ya kiranya seperti dulu Tuhan pernah bekerja. Roh Kudus yang menghidupkan itu pernah bekerja. Kiranya roh yang sama mau bekerja lagi di zaman ini. Di tengah-tengah masyarakat pasca Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami sudah membahas firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini kami bisa melihat prinsip-prinsip yang penting dalam hidup kami dan juga dalam pelayanan kami. Kami berdoa supaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini bisa memiliki visi yang menggerakkan kami untuk melayani Tuhan. Dan kami bisa melihat dunia ini dengan cara Tuhan, bukan dengan cara dunia. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sudah kehilangan visi, atau yang memakai visi dunia untuk melihat dunia, sehingga akhirnya tidak lagi memiliki relevansi dan tidak lagi berguna, seperti garam yang kehilangan asinnya. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberikan kebangunan. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu pengumuman yang ingin saya tekankan pada malam hari ini. Speak tanggal 27 Agustus mengenai antropologi, yaitu manusia sebagai ciptaan Allah atau hasil evolusi. Bagi saudara-saudara yang belum mendaftar, dimohon untuk mendaftar supaya kita bisa bersama-sama mempelajari firman Tuhan di dalam Speak ini. Itu saja satu pengumuman yang ingin saya garis bawahi pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati.